Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan kami tim dari SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Dengan saya Niputuriana Sari sebagai ketua dan rekan saya Nisa Putu Nagita Putri Wirada sebagai peneliti 1. dan saya Nimade Wanita Siti Pratisya sebagai peneliti 2. Di kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul ORTAP, Organic Plate Anti-Fungi. Inovasi piring organik dari ampas tebu atau Saccharum officinarum L berbasis metode bisnis SWOT guna mewujudkan SDGs 2030. Halo teman-teman semuanya. Ke supermarket membeli gulali, Pulangnya mampir ke warung nasi. salam hangat dari Bali, kami semangat memulai presentasi. Ada beberapa hal yang melatar belakangi karya kami. Yang pertama yaitu mengenai meningkatnya kasus sampah plastik di Indonesia yang saat ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, yang kedua adalah mengenai bagaimana cara kita bisa meredus plastik-plastik tersebut atau sampah plastik dengan cara menggantikannya dengan bahan-bahan lain yang bisa kita jadikan sebagai bahan utama untuk alat-alat rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah mengenai bisnis UMKM, di mana kita harus menghasilkan sebuah bisnis yang basisnya adalah organik dari sampah-sampah atau limbah domestik seperti Saccharum officinarum L atau dalam bahasa Indonesianya adalah ampas tebu. Di sini kita akan menghasilkan sebuah produk berbasis organik yang disebut dengan ORTAP atau Organic Plate Anti-Fungi. Yang dimana di sini kita juga harus memperhatikan SWOT atau ornamen bisnis agar bisa menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai keuntungan yang tinggi, dan kita juga harus bisa memperhatikan apakah produk tersebut nantinya ketika dihasilkan merugi atau tidak. Untuk melakukan bisnis UMKM, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai dan juga moto dari ekonomi. Yang dimana moto ekonomi yang dimaksud adalah ketika kita menghasilkan suatu produk, kita harus bisa menggunakan biaya yang sekecil-kecilnya namun bisa menghasilkan produk yang sebesar-besarnya atau yang berkualitas. Jadi di sini kita menggunakan suatu metode yang disebut dengan SWOT. SWOT di sini terdiri dari 4 kata dan juga 4 huruf. Yang pertama yaitu strength yang artinya kekuatan atau keunggulan produk. Yang kedua adalah weakness yang artinya kelemahan atau kekurangan produk. Yang ketiga adalah opportunities yang artinya adalah peluang dalam kita melakukan bisnis. Dan yang terakhir adalah threats yang artinya adalah kita harus mampu mengetahui ancaman apa yang akan produk kita dapatkan ketika produk ini telah terrealisasi. Nah, jika kita mengetahui keempat hal tersebut, maka niscaya kita akan menghasilkan suatu produk dan juga bisnis yang akan berkembang. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka didapatkan sebuah produk yang dapat kita ciptakan yaitu ORTAP atau Organic Plate Anti-Fungi, inovasi piring organik dari ampas tebu yang berbasis anti jamur, di mana di sini kita menggunakan metode SWOT untuk bisa menghasilkan produk yang nantinya dapat mewujudkan Sustainable Development Goals 2030. Untuk bisa mewujudkan Sustainable Development Goals 2030, tentu saja kita harus menghilangkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai sampah plastik. Sampah plastik ini bisa kita kurangi dengan cara menggunakan bahan-bahan yang sifatnya organik. Salah satunya adalah penggunaan limbah ampas tebu atau bisa juga kita katakan limbah domestik. Limbah domestik yang sifatnya seperti ampas tebu ini dapat dihasilkan sebuah alat ataupun barang-barang yang bisa disebut dengan piring. Piring organik ini juga selain diimbangi dengan ampas tebu, bisa juga diimbangi dengan ampas kopi. Jadi di sini kita hasilkan sebuah produk yang sifatnya berbasis organik sehingga akan ramah lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap realisasian. Di dalam tahap realisasian ini sendiri terdapat beberapa tahap rancangan yang harus diikuti. Yang pertama adalah tahap rancangan bisnis menggunakan metode SWOT. Setelah dilakukannya analisis SWOT pada produk kami, ditemukan data sebagai berikut. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami sendiri antara lain yang pertama, kualitas produk kami sudah terjamin dan juga tidak akan mengecewakan para konsumen. Yang kedua, produk kami sudah terbuat dari bahan yang steril dan pembuatannya sudah sesuai dengan SOP. Untuk yang ketiga, produk kami sendiri adalah piring yang akan sangat berguna untuk kebutuhan rumah tangga.
Yang keempat, produk kami akan memiliki nilai jual yang sangat murah jika dijual di pasaran. Dan yang kelima, produk kami terbuat dari bahan baku yang sudah sangat amat ramah lingkungan. Yang keenam, produk kami memiliki kelebihan di mana produk kami memiliki sifat yang tahan akan air. Nah, berikutnya kita akan masuk ke weakness atau kelemahan. Produk kami sendiri memiliki kelemahan, yaitu akan pecah jika tidak sengaja terbentur atau terjatuh dari suatu tempat. Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Produk kami memiliki kesempatan yang besar dan tinggi untuk menjadi ide bisnis UMKM yang dapat diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya, produk kami juga berkesempatan mendukung program pemerintah guna menyukseskan SDGs 2030. Produk kami juga berkesempatan untuk mengurangi penggunaan limbah plastik sebagai bahan dasar dari pembuatan produk organik. Berikutnya kita akan masuk ke threats atau ancaman. Ancaman dari produk kami datang dari pesaing-pesaing produk yang membuat produk serupa tapi dengan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan peringanan risiko bisnis. Setelah dilakukannya analisis SWOT pada produk kami mencanangkan beberapa penanggulangan risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi pada produk kami. Risiko-risiko bisnis tersebut antara lain yang pertama adalah jika ada konsumen yang merusak produk kami sebelum membeli, maka kami akan mengenakan denda dan mewajibkan konsumen tersebut untuk membayar ganti rugi atas produk yang telah dirusak. Yang kedua, jika ada pesaing bisnis yang memberikan harga yang lebih rendah dari produk kami, maka kami akan melakukan adding value atau penambahan nilai pada produk kami dengan cara meningkatkan kualitas produk kami baik dari segi pembuatan maupun segi pelayanan kami. Yang ketiga, jika ada konsumen yang memberikan komentar negatif yang sifatnya menjatuhkan produk kami, maka kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi guna mempertahankan bisnis kami di pasaran dan tetap bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap perencanaan awal. Tahap perencanaan awal adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan produk ini. Pada tahap ini kami melakukan pencarian pada jurnal literatur mengenai bahan apa sajakah yang baik digunakan untuk bahan dasar produk anti jamur seperti ini. Selanjutnya kami juga melakukan tahap wawancara. Pada tahap wawancara ini dilakukan guna mengetahui bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi dan menerima produk bisnis UMKM seperti ORTAP di kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan penelitian kepada ampas tebu. Selanjutnya, tahap pembuatan produk. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan ORTAP ini yaitu sendok, gelas, mesin penghalus, dan pelapis meja atau kertas bekas. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ORTAP ini tentu saja yaitu limbah ampas tebu yang hanya diambil sarinya dan limbah ampas kopi sebagai adonan dari piring itu sendiri. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah pertama yaitu siapkan alat-alat yang akan digunakan. Setelah alat-alat siap, pisahkan kopi dengan ampasnya hingga tersisa bagian ampasnya saja. Kemudian potong-potong bagian ampas tebu agar mudah untuk dihaluskan. Setelah dipotong-potong, olah ampas tebu agar tersisa sarinya saja. Kemudian tuangkan sari ampas tebu ke dalam adonan ampas kopi secukupnya dan disesuaikan dengan adonan ampas kopi. Adonan diaduk agar anti jamur tersebar secara merata ke dalam adonan ampas kopi. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses penjamuran sebagian. Kemudian memulai proses pembuatan piring dengan cara menekan-nekan adonan ampas kopi dan piring dibentuk sesuai selera. Setelah piring terbentuk, dilakukan proses pengeringan produk dengan cara menjemur piring organik tersebut di bawah sinar matahari. Lalu, piring organik ORTAP pun siap digunakan. Selanjutnya, tahap uji efektivitas produk. Tahap terakhir dalam merealisasikan produk ini adalah uji efektivitas agar mengetahui pengembangan produk. 3.1 Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data. Proses pendataan ini dilakukan kepada 15 orang panelis dengan rentang usia 15 hingga 50 tahun. Pertanyaan diberikan seputar kelebihan dan kekurangan produk yang dilakukan melalui media Google Form. Setelah itu diklasifikasikan dengan ketentuan Systematic Literature Review Sariana 2015 sehingga didapatkan akumulasi nilai persentase sebesar 90% dan berada pada kategori sangat setuju. Panelis
pada uji efektivitas ini dominan berada di wilayah Kutai Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan rekam waktu pengujian 5 hingga 7 September 2022. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus memperhatikan tahap pengembangan dan promosi produk ketika kita menghasilkan suatu bisnis. Nah, jadi di sini kita melihat contohnya seperti Orta, kami di sini akan merealisasikannya atau mempromosikannya melalui public figure dan juga melalui media-media online. Jadi di sini kita akan mengenalkan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan bantuan public figure dan dengan cara promosi yang layak, maka niscaya akan dihasilkan sebuah keuntungan yang besar ketika kita menghasilkan sebuah produk. Salah satu contohnya adalah Ortap ini. Diharapkan dengan adanya inovasi Ortap ini dapat menjadi tonggak awal untuk masyarakat dan juga pengguna bisnis UMKM agar bisa menghasilkan produk yang sifatnya organik dan juga menghalau sampah plastik atau mengurangi sampah plastik. Mari kita tegakkan adanya Sustainable Development Goals dengan mewujudkan Indonesia ramah lingkungan. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan suatu inovasi untuk bisa menghalau sampah plastik. Karena sampah plastik kini menjadi kasus yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini patut kita lirik, di mana kita harus menghasilkan suatu inovasi yang bisa menghalau atau mengurangi sampah plastik. Di sini kita juga harus melihat bahwa untuk menjaga kestabilan ekosistem maka diperlukan alternatif lain untuk bisa mengganti antara alat-alat yang menggunakan plastik yang dapat diganti dengan alat-alat yang sifatnya organik. Salah satu contohnya adalah dengan menghasilkan produk Ortap atau organic plate anti fungi. Di sini inovasi Ortap ini dapat diterima oleh masyarakat lantaran di sini menggunakan metode bisnis SWOT. Dengan penggunaan metode bisnis SWOT dan produk yang berbasis organik dapat diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui uji efektivitas, di mana hasil uji efektivitasnya adalah 90%, yang mana 90% tersebut adalah tergolong dalam kategori tinggi. Jadi dapat kita lihat bahwa Ortap dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tonggak awal untuk bisa mewujudkan Sustainable Development Goals 2030. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Karena pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih dari kami. Salam Advest.